Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 3 mata kuliah sosial antropologi dengan dosen pengampu Ibu Putri Atika dan Ibu Ika Purnamasari. Di sini kami terdiri dari saya Rizky Fauzi, kemudian ada teman saya Nabila Nafisa. Saya Gaberti Romina Purba. Saya Maulina Segala. Saya Henry Putri Rizada. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai budaya Angkola. Di sini kita jelaskan kata per kata. Budaya itu merupakan yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya merupakan hasil cipta, karya dan karsa manusia sejak dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Kemudian kita akan berbicara mengenai Angkola juga. Angkola itu terbagi menjadi dua konteks. Yang pertama itu sebuah wilayah yang meliputi seluruh Tapanuli bagian selatan. Di sini termasuk Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian Kabupaten Padang Lawas. Kemudian, jika kita berbicara mengenai budaya Angkola ini adalah kumpulan dari masyarakat yang memiliki kesenian yang sama, rumah adat yang sama, dan bahkan falsafah hidup yang sama. Baik, dalam konteks budaya Angkola ini kita akan membahas mengenai 6 pokok bahasan utama. Yang pertama itu falsafah hidup, kemudian yang kedua itu arsitektur, yang ketiga artefak, yang keempat kesenian, yang kelima kuliner, dan yang terakhir tekstil. Di sini kami telah membagi menjadi beberapa bagian untuk mengenai penjelasan ke-6 pokok bahasan tersebut. Pertama dimulai dari falsafah hidup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang falsafah hidup dari kebudayaan Angkola, yaitu Dalihan Tolu. Dalihan Tolu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama Mora, yang kedua Kahanggi, dan yang ketiga Anak Boro. Yang pertama Mora adalah saudara laki-laki dari pihak ibu yang biasanya dipanggil Tulang dan istrinya dipanggil Nantulang. Mora juga dianggap sebagai pemberi berkat dan pembawa keberuntungan. Yang kedua ada Kahanggi. Kahanggi adalah teman satu marga atau satu rumpun dengan marga tersebut. Kahanggi biasanya dipanggil Muda, adik dari ayah, untuk istrinya dipanggil Namuda. Dan Amatua, abang dari ayah, untuk istrinya dipanggil Inatua. Yang ketiga ada Anak Boru. Anak Boru adalah kebalikan dari Mora, yaitu yang menjadi penerima berkat dan keberuntungan. Bagi laki-laki, Anak Boru disebut Amang Boru, sedangkan bagi perempuan disebut Nang Boru. Dalam bahasa Angkola, pada umumnya ini juga berbunyi hormat, Mar Mora, elek Mar Anak Boru, dan denggan Mar Kahanggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur masyarakat Angkola. Untuk rumah adatnya, ini pada umumnya memiliki kesamaan dengan puak-puak Batak yang lain. Jikalau di Angkola juga pada umumnya itu rumah adatnya itu berbentuk rumah panggung. Kemudian di rumah adat ini biasanya di depan itu terbentuk seperti tanduk. Seperti tanduk kerbau yang meruncing ke atas begini. Dan biasanya untuk rumah adat yang memiliki tanduk itu hanya untuk kalangan anak raja ataupun keluarga raja, atau bisa disebut juga keturunan garis biru, darah biru. Di sini masyarakat pada umumnya juga bisa menaikkan strata sosial mereka, atau membuat rumah adat itu dengan cara memotong kerbau 1 ekor dalam upacara yang namanya Panai Kundulan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kesenian Angkola, yang dimana pada masyarakat Angkola juga menjadikan kesenian sebagai identitas mereka, yang dimana masyarakat Angkola ini memiliki lagu khas yang menjadi bagian dari identitas itu. Masyarakat Angkola memiliki lagu tradisional yang biasanya
juga disebut dengan onang-onang. Lagu ini biasanya berisi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan berisi doa terhadap siapapun yang melakukan tarian tradisional tersebut. Tarian tradisional tersebut biasanya disebut dengan manortor. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional juga yang menggunakan gondang si-dua-dua. Biasanya penguasaan terhadap kesenian ini banyak diturunkan ke generasi muda. Terima kasih. Baik, kemudian kita akan membahas mengenai artefak. Artefak masyarakat Angkola itu sebenarnya lumayan banyak sih. Tapi di sini kami akan berfokus kepada beberapa saja. Seperti obong, itu berbentuk gong, itu yang ukurannya kecil. Kemudian ada doal yang ukurannya lebih kecil lagi dari obong itu tadi. Kemudian ada tombak yang biasanya dipegang oleh hulu balang. Kemudian setelah tombak ada pedang. Di sini biasanya pada umumnya tombak itu digunakan, tombak dan pedang ini digunakan dalam dua acara. Kalau dalam Horja Godang biasanya diikat ataupun ditempatkan oleh hulu balang di setiap sudut dari galanggang. Galanggang ini merupakan tempat atau pentas acara Horja Godang tersebut. Kemudian di sini kami akan membahas mengenai pedang. Pedang masyarakat Angkola ini, jikalau sekilas dilihat, itu memang mirip seperti pedang dari orang Arab. Tapi menurut Sultan Tinggi Barani Perkasa Alam Siregar Baumi, beliau menyebutkan dalam bukunya Surat Tembaga Holing, pedang ini tercipta setelah di akhir-akhir ataupun ketika Tuanku Imam Bonjol pada Perang Pederi itu berhijrah ataupun bergerilya sampai ke tanah Angkola. Makanya sekilas kalau dilihat ini mirip dengan atau terpapar budaya-budaya Arab begitulah. Kemudian pada umumnya untuk senjata ini dipegang oleh hulu balang. Kalau dalam si luluton ataupun kematian, kalau dia diadati, maka nanti akan ada 4 hulu balang yang berjaga, 2 memegang tombak, kemudian 2 memegang pedang. Demikian mengenai artefak. Baik, pada bagian kuliner, masyarakat Angkola juga memiliki beberapa makanan khas, yaitu sasagun, itak paul-paul, dan gulai sibodak. Biasanya ketiga ini berperan sangat penting dalam tradisi masyarakat Angkola, utamanya pada saat pesta pernikahan. Masing-masing dari ketiga makanan ini memiliki makna filosofi tersendiri, yaitu sasagun ini terdiri dari tepung beras, gula merah, garam, dan parutan kelapa. Sasagun ini juga menandakan kesederhanaan dan keikhlasan hati dari yang membawanya. Nah, pada itak paul-paul ini juga memiliki bahan yang sama dengan sasagun tadi. Hanya saja itak ini memiliki proses yang berbeda. Jika sasagun itu disangrai, maka itak ini dikukus. Makna dari itak ini adalah kekuatan tekad dan berbuah manis pada kemudian kesempatan. Dan terakhir, gulai sibodak atau gulai nangka. Ini juga disebut dengan gulai niraja. Ini menandakan bahwa raja di Angkola bersifat sederhana, karena semua golongan dalam masyarakat Angkola bisa mendapatkan dan memakan lauk ini. Nah, yang terakhir itu tekstil. Sebagai masyarakat budaya, tentunya masyarakat Angkola memiliki kain adat yang disebut dengan abit godang dan parupa sadung, dan juga pakaian khas. Masyarakat Angkola memiliki pakaian khas yang disebut dengan pakaian ni anak niraja, yang biasanya digunakan pada acara adat tertentu. Dan biasanya pakaian ini digunakan pada upacara adat Pabagas Boru dan juga pada upacara adat Mangupah. Pada kedua upacara ini mengenakan baju yang sama, yaitu menggunakan bulang untuk perempuan dan apu untuk laki-laki. Keduanya ini berbentuk mahkota